Shalom, selamat pagi, selamat bergabung dengan Menara Doa Pagi. Sekarang mari kita kasih waktu kita untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Allah. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah
kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita masuk kepada hadirat Tuhan dengan membawa korban pujian. Hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan dosa di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan dosa di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam
hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Mari kita sembah Tuhan. Kami rindu menyembahmu Tuhan. Itulah keinginan kami, tinggal di hadirat-Mu, menyembahmu, meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Kami tanggalkan dunia ini, kami mau hidup dalam rencana-Mu, kami mau hidup dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur atas segala rencana-Mu, atas segala jalan-jalan-Mu, atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biarlah hidup kami adalah penyembahan, biarlah hidup kami adalah penyembahan. Kami serahkan hidup kami Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya untuk-Mu, hanya bagi-Mu. Segala hormat, segala kemuliaan hanyalah bagi-Mu. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau. Terima kasih, haleluya. Kuasa-Mu nyata dalam kelemahan kami. Apapun kelemahan kami, semua umat-Mu yang menyaksikan, apapun kekurangan kami percaya ada kenyataan kuasa-Mu menyertai kami. Biarlah kuasa-Mu nyata di dalam setiap kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku.
kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami bersyukur di menara doa pagi ini. Tuhan memberkati kami dengan firman Tuhan, dengan hadirat Tuhan. Berkati kami semua yang menyaksikan tayangan ini, dimanapun, kapanpun, siapapun yang menyaksikan ini. Turunlah berkat Tuhan. Berkat Tuhan memberkati kami semua dengan firman Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami menerima firman Allah. Amin. Shalom, good morning, dimanapun saudara berada. Senang ketemu dengan Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi. Saudara, hari ini saya membahas firman Tuhan. Kita belajar dengan tema saling membantulah kamu. Saling membantulah kamu. Dalam Galatia 6 ayat 1 sampai kepada ayat yang kelima, saya baca ya. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Saudara yang saya kasihi, saya memberikan tema saling membantulah kamu. Sebagai anak-anak Tuhan yang percaya Tuhan Yesus, tema ini mendorong kita pada hari ini untuk belajar menjadi pribadi yang suka membantu orang lain. Hidup yang bermakna dalam Kristus ketika kita jadi berkat bagi orang lain. Saya selalu mendoakan diri saya, berkata, Tuhan pakailah saya jadi berkat bagi orang lain. Pakailah saya jadi berkat bagi istri, bagi anak-anak saya, bagi keluarga besar saya, keluarga mertua saya. Pakailah saya jadi berkat bagi kota dan bangsa saya. Pakailah saya jadi berkat bagi banyak pernikahan orang lain. Karena banyak masalah dalam pernikahan. Banyak pergumulan dalam pernikahan. Bahkan banyak mengalami perceraian oleh karena tidak tahu mengatasi persoalan. Hari ini saya dipanggil Tuhan untuk saya bisa membantu Bapak Ibu. Nah, saya pun sudah dibantu Tuhan lebih dahulu. Bagaimana pernikahanku hancur, bagaimana pernikahanku kacau. Bagaimana aku juga mengalami kehancuran dalam banyak sisi. Baik pernikahan, baik masalah mendidik anak, baik masalah kesehatan, keuangan, membalakan jemaat, memimpin jemaat. Saya katakan saudara, setiap kita perlu belajar terus. Maka saya mengajak sama saudara hari ini, poin yang pertama adalah, maukah saudara menuntun orang dalam kebenaran? Ini poin yang pertama. Memimpin orang dalam kebenaran. Dalam kitab Galatia tadi kita pasal 6 ayat yang pertama dikatakan, apabila engkau menemukan orang jatuh dalam dosa atau dalam pencobaan, apabila orang jalan dalam kesesatan, dalam kesalahan. Ayat itu dikatakan adalah hendaklah orang yang hidupnya lebih rohani menuntun orang itu kepada kebenaran dengan kasih, dengan roh lemah lembut sambil menjaga dirinya sendiri. Saudara, saya dengan senang hati keluarga-keluarga saya yang ada di YouTube yang menghubungi saya di 0811 63 7347. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menjawab semua atau memuaskan cara konseling saya langsung karena waktu saya memang sangat padat dengan pengembalaan jemaat, dengan saya
juga tugas-tugas di luar yang lain. Tapi saya akan berjuang semampu saya. Saya dengan senang hati untuk menuntun atau memberikan arahan, masukan atau diskusilah katakan. Bagaimana membangkitkan pernikahan yang sudah hancur. Supaya jangan sampai bercerai. Saya pernah mengalami titik terendah dalam pernikahan. Bagaimana saya frustrasi. Bukan hanya stres, depresi, frustrasi saya dalam pernikahan. Jujur tidak mudah menyatukan dua pribadi yang berbeda. Perbedaan-perbedaan itu kami buat dulunya jadi cekcok, jadi pertengkaran yang tidak habis-habisnya. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Berapa kali saya gagal bangkit lagi. Dan puji Tuhan sekarang sangat bagus hubungan dengan istri, dengan anak-anak. Kenapa? Karena saya belajar formal secara teologi di pastoral konseling keluarga. Saya belajar dari pengalaman kejatuhan kami, kenapa? Saya belajar dari kejatuhan orang lain, kenapa mereka jatuh dan bercerai. Saya belajar dari seminar-seminar, dari banyak buku yang saya baca, dari banyak YouTube tentang keluarga yang saya dengar. Saya suka belajar. Saya suka belajar khususnya tentang pernikahan, keluarga. Saya suka mendidik anak, parenting, saya sangat suka. Puji Tuhan anak-anak saya sekarang dua-duanya, satu udah mau dokter muda, satu udah mau tamat ini dokter. Saya bersyukur mereka bisa melayani Tuhan, bahkan jadi pemimpin di gereja, bahkan mereka bisa menyampaikan firman Tuhan di ibadah raya minggu. Saudara yang saya kasihi, yang dulunya saya menganggap sepertinya nggak mungkin. Karena saya merasa gagal mendidik anak, salah dalam mendidik anak. Tapi saya terus belajar dan belajar. Kata Amsal adalah orang yang benar itu jatuh 7 kali, bangkit 7 kali. Itu artinya berapa kali pun kita gagal, berapa kali pun kita jatuh, bangkit terus, bangkit terus, bangkit terus. Tidak ada kata terlambat sama Tuhan. Saudara, ayo upgrade pengetahuanmu tentang pernikahan. Saya seorang suami, saya upgrade diri saya tentang istri, tentang wanita. Bagaimana wanita itu sebenarnya? Itu pengetahuan. Istri, upgrade pengetahuanmu tentang suami, tentang laki-laki. Apa kebutuhan mereka? Apa yang membuat istriku marah? Apa yang membuat suamimu marah? Apa yang menyenangkan istriku? Apa yang menyenangkan suamimu? Saudara bisa belajar dari pengalaman itu. Belajar, kalau kita mau belajar, kita upgrade pengetahuan kita, skill kita, pengertian kita, pengetahuan kita, hikmat kita tentang pernikahan. Maka kita akan pintar. Hikmat itu datang dari takut akan Tuhan. Maka saya mendorong saudara, jangan frustrasi. Masih ada jalan keluar kepada pernikahanmu. Kepada pekerjaanmu, kepada usahamu, keuanganmu, kesehatanmu, anak-anakmu, hubunganmu, apapun itu. Ingat, ketika ibu dan bapak gagal, tidak mau lagi mencoba, tidak mau lagi bangkit, itulah kegagalan. Itulah kehancuran. Tidak peduli separah apa keluargamu sekarang. Saya juga merasakan sudah melewati itu. Tidak peduli bagaimana mungkin beratnya keadaan anak-anak. Never give up. Jangan frustrasi. Matius 11 katakan ayat 29, 28, 29. Marilah kepadaku yang letih, yang lesu, yang berbeban berat. Maka aku akan berikan kelegaan kepadamu. Dan belajarlah kepadaku, karena aku rendah hati dan lemah lembut. Maka engkau akan lega. Ternyata kalau kita datang kepada Tuhan akan ada kelegaan, akan ada kekuatan. Bukan berarti datang ke Tuhan masalah selesai. Tidak. Saya menghadapi persoalan pernikahan itu bertahun-tahun. Mendidik anak bertahun-tahun. Pemulihan keuangan bertahun-tahun. Tidak langsung simsalabim selesai. Semuanya butuh proses. Sepanjang Bapak Ibu semangat, semua penderitaanmu bisa engkau lalui.
Itu kata kitab Amsal. Sepanjang kita masih semangat, semua penderitaan bisa kita lalui. Maka saya mengajak Bapak Ibu, jangan frustrasi, jangan stres. Jangan fokus kepada masalah. Fokuslah kepada iman. Fokuslah kepada Tuhan Yesus. Lewatilah hari demi hari masalahmu itu. Dan terlebih Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu punya banyak masalah pernikahan, punya banyak masalah keuangan, punya banyak masalah anak-anak, pekerjaan, di tengah-tengah persoalan itu, berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, aku mau bangkit dari masalah ini. Dan aku mau jadi berkat bagi orang lain. Itulah doa saya sama Tuhan. Di tengah-tengah pernikahanku terpuruk, masalah didik anak juga terpuruk, masalah keuangan, masalah kesehatan, pelayanan. Saya terus berdoa sama Tuhan. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, bangkitkan aku. Aku mau bersinar bagi Kristus. Aku mau jadi berkat bagi banyak pernikahan. Aku mau jadi banyak berkat bagi orang tua mendidik anak. Aku mau jadi berkat dalam keuanganku memberkati orang lain. Ada kerinduanku di tengah-tengah terpuruk oleh masalah. Saya tidak mau mengasihani diri sendiri terus. Jujur, saya pernah sampai di level mengasihani diri sendiri. Victim mentality. Saya berkata, kenapa ini ku alami? Kenapa ini terjadi padaku? Sampai kapan ini terjadi? Kapan ini selesai? Kejamnya, tidak adilnya hidup ini. Aku baik-baik tapi aku diperlakukan tidak baik. Aku jalan yang benar tapi ada orang yang menyakiti aku. Dengar, kadang-kadang hidup ini kita rasa tidak adil. Kadang-kadang kita rasa hidup ini tidak sesuai dengan harapan kita. Pesanku sama saudara, sabarlah. Salah satu menghadapi masalah adalah kesabaran. Selain iman, kesabaran. Ada banyak orang gak sabar. Orang yang beriman itu harus sabar. Sabar. Jangan lagi bertanya sama Tuhan, sampai kapan? Jalani aja sehari demi hari. Hidup dengan benar. Berjalan dengan iman. Semua indah pada waktunya. Kalau engkau sabar itu akan datang. Lakukan bagian kita dengan baik. Lakukan bagian kita dengan benar. Nah, Bapak Ibu, maukah Bapak Ibu jadi berkat bagi pasangan lain? Tapi kan Pak Pendeta, pernikahanku pun hancur, anak-anakku pun begini. Hubungan kami pun hancur. Nanti dulu Bapak Ibu. Saya hanya berkata, maukah keluargamu dipakai Tuhan meskipun ini hancur? Mau Bapak dipakai Tuhan jadi berkat bagi orang lain? Maukah ibu bapak dipakai Tuhan untuk menolong pernikahan orang lain? Maukah ibu bapak dipakai untuk menjadi berkat parenting kepada orang tua lain? Maukah bapak ibu jadi berkat memberi berkat keuangan kepada orang lain? Seberapapun itu. Yang penting di hatimu ada satu jeritan, aku mau jadi berkat bagi orang. Aku mau menolong orang lain. Itulah yang membangkitkan semangatku. Mungkin ada orang-orang yang tertawa melihat saya. Masa mau memberkati pernikahan orang lain? Pernikahannya gimana? Saya nggak peduli dengan kata-kata beracun. Mau memberkati orang yang sakit yang lain. Sementara dia pun sakit. Bisa di tengah-tengah saya sakit, saya menolong orang sakit yang lainnya. Saya sudah buktikan itu. Ketika masa COVID itu sakit saya cukup berat, saya masih sempat menolong orang COVID yang masuk di rumah sakit, berbagai rumah sakit. Video call, saya doakan, saya support. Padahal aku pun sakit berat di situ. Di tengah-tengah saya sakit berat, saya mau jadi berkat bagi orang lain, bagi orang sakit yang lain. Di tengah-tengah masalah pernikahan saya yang bersoalan, saya juga dipakai Tuhan jadi berkat bagi pernikahan orang lain. Dan lihat, ketika saya menolong pernikahan banyak orang, Tuhan menolong pernikahanku, mengangkat pernikahanku. Ketika aku juga mau memberi dalam kekurangan kepada orang lain,
Tuhan juga menolong keuangan kami. Ketika aku mau membantu orang tua lain, bagaimana parenting, anaknya terikat dengan gadget, game. Padahal anak saya di waktu itu pun terikat gadget dengan game. Sampai saya frustrasi, tidurnya jam 3, jam 4. Ditegur makin melawan. Tapi saya tidak mau mengasihani diri. Sempat mengasihani diri, saya bangkit tidak mau mengasihani diri terus. Ibu, bapak, pernikahanmu mungkin berat. Jangan mengasihani diri sendiri. Jangan miliki mental korban. Jangan miliki mental victim mentality. Saudara, milikilah mental victory mentality. Mental menang. Katakan dengan kuat-kuat, walaupun aku mengalami persoalan pernikahan, suatu hari nanti aku jadi berkat bagi banyak orang lain dalam pernikahan. Walaupun mungkin saat ini keuanganku hancur, aku percaya keuanganku akan jadi berkat bagi orang lain. Apa yang kau perimani, apa yang ibu percayai, apa yang ibu perkatakan. Amsal 23 ayat 7a. Sebagaimana kita meyakini diri kita, demikianlah jadinya. Yakinilah yang baik tentang dirimu, maka yang baik jadinya. Yakinilah yang benar tentang dirimu, maka benarlah jadinya. Ada banyak orang meyakini yang salah. Waduh, kasihan rumah tanggaku, kasihan hidupku, hancur, matilah aku stres, aku gila. Semua itu akan jadi karena apa yang kita yakini dan apa yang kita katakan secara konsisten itu dapat jadi kenyataan. Oleh karena itu, ibu dan bapak, berhentilah mengasihani diri sendiri. Bagaimana Pak Pendeta kalau suamiku sudah lari? Pesanku sama ibu. Ibu tetap setia dalam Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Fokus kepada anakmu, kepada pekerjaanmu, kesehatanmu. Bagaimana suamiku? Serahkan ke Tuhan. Serahkan ke Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup mengubah manusia. Hanya Tuhan yang sanggup memulangkan dia dari perselingkuhannya. Hanya Tuhan yang sanggup membuat manusia bertobat. Hanya Roh Kudus. Kita nggak sanggup. Jadi apa yang kita lakukan? Sudah. Bangun hidupmu dalam iman, dalam Tuhan. Jaga kesehatanmu, kesehatan jiwa, kesehatan mental, rohani, badani. Jaga. Jaga anak-anakmu. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan jangan fokus kepada suami yang lari itu. Atau sebaliknya, kalau istri yang lari, jangan fokus kepada istri yang lari itu. Karena kalau kita fokus kepada istri yang lari, kepada suami yang lari, maka ibu akan stres, depresi, frustrasi. Yang datang adalah kelemahan. Yang datang adalah racun yang melemahkan ibu dan bapak. Fokuslah ke Tuhan. Tuhan lebih hebat bertindak untuk menjaga kita. Untuk mengubahkan manusia. Oleh karena itu saya katakan sama ibu dan bapak yang saya kasihi. Berdoalah, Tuhan jadikan aku berkat bagi orang lain. Tuhan jadikan pernikahanku jadi berkat bagi pernikahan orang lain. Tuhan jadikan keluargaku jadi berkat bagi keluarga orang lain. Berapa banyak keluarga sekarang tidak bahagia. Berapa banyak sekarang keluarga komunikasi aja gak nyaman. Asal ngomong jumpa ngamuk. Berapa banyak sekarang keluarga yang keuangannya terikat utang di mana-mana. Mereka tidak mengerti mengelola keuangan. Episode yang lalu saya sudah terangkan bagaimana kita bebas dari krisis keuangan. Kita semua belajar, selama hidup ini kita semua belajar. Nah, di ayat ini berkata adalah, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, katakan perzinahan, perselingkuhan, pornografi, kebohongan, tidak disiplin, apapun itu pelanggaran dia, maka kamu yang rohani, kita yang rohani yang mengenal Tuhan, apalagi saya sebagai pendeta, sebagai gembala jemaat, yang hidupnya dalam pelayanan kerohanian tiap hari, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jadi ayat ini mengajarkan kita ketika kita menolong orang lain dalam kebenaran,
menuntun orang kepada kebenaran, memimpin orang kepada kebenaran. Katakanlah seperti saya atau Bapak Ibu mungkin memimpin sel grup, atau memimpin anak-anakmu, memimpin orang yang lagi jatuh dalam dosa. Katakanlah, tadi pagi ada pertanyaan ke saya, bagaimana kalau istri kita yang jatuh dalam dosa, tapi dia bebal? Ada juga yang bertanya, bagaimana kalau suami kita itu nggak mau dipimpin, dia bebal, melawan? Apa yang kita lakukan? Yang kita bisa lakukan adalah mendoakannya. Mendoakannya. Kedua, tetap berbuat baik. Tetap berbuat baik. Ketiga, lewat teladan hidup kita. Kita menjadi teladan bagi dia. Kita menjaga diri kita. Sama seperti saya menyampaikan firman Tuhan, maka saya harus mengevaluasi apakah yang saya khotbahkan itu saya lakukan. Apakah yang saya sampaikan itu saya hidupi. Artinya apa? Saya perlu menjaga diri saya supaya saya sesuai dengan firman Allah. Saya berjuang, tentu tidak sempurna. Akan ada kesilapan, kesalahan. Tetapi overall saya bisa oleh karena kasih karunia. Saya menjaga diri saya. Sembari saya menjaga diri saya mengajak orang, ayo kita datang ke Tuhan. Ayo jangan putus asa. Ayo datang ke Tuhan Yesus, masih ada jalan keluar kepada pernikahanmu. Masih ada jalan terbuka bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Markus 9 ayat 23, bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Maka saya mengatakan kepada ibu dan bapak, ayo bangkit Bapak Ibu. Mau jadi berkat bagi orang lain. Sembari Bapak Ibu jaga diri Bapak Ibu. Semakin Bapak Ibu jadi berkat bagi orang lain, maka Bapak Ibu semakin dipromosikan Tuhan. Semakin dipakai Tuhan luar biasa. Semakin saya menjaga diri saya juga sesuai dengan Tuhan. Ketika saya mengatakan jadilah suami yang setia, itu kan berarti saya harus menjaga diri saya supaya saya menjadi suami yang setia. Jadilah ayah teladan kepada anak-anakmu. Maka saya sebagai ayah akan lebih berjuang untuk menjaga saya sebagai teladan. Sehingga apa yang kusampaikan itu kepada orang lain berkat bagi saya. Berkat. Makanya memimpin orang kepada kebenaran, menuntun orang kepada kebenaran itu kasih karunia. Bukan karena kuat dan gagah saya, bukan karena aku sempurna, tapi karena kasih karunia Tuhan. Dan aku menghargai kasih karunia itu dengan cara aku menjaga hidupku kudus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Inilah harapan Tuhan kepada orang-orang yang dalam Kristus, kepada orang-orang yang rohani. Ayo sama-sama kita dipakai Tuhan menuntun orang kepada kekudusan, menuntun orang kepada kebenaran, menuntun orang kepada kesetiaan. Ada banyak sekarang pernikahan kacau. Mana lagi berguru dengan orang yang salah. Bagaimana kita bisa berguru kepada orang yang dia pun selingkuh, dia pun bercerai? Kayak mana kita berguru? Ya katakanlah kalau mau bercerai, berselingkuh, kalau itu dulu tapi dia bertobat, dia berubah, masih bisa kita dengar. Masih bisa kita dengar. Tapi kalau tetap berzina, tetap berselingkuh, dan kemudian gimana kita bisa dengar kata-kata dia? Bagaimana saya bisa mengkhotbahkan kekudusan kalau saya terus melihat hal-hal yang najis? Bagaimana saya mengkhotbahkan kesetiaan kalau saya hidup di dalam ketidaksetiaan? Bagaimana saya mengkhotbahkan mengampuni, saya pun tidak mengampuni? Bagaimana saya mengkhotbahkan mengelola keuangan, saya pun tidak mengelola keuangan? Oleh karena itu saya katakan sama saudara, ayo perbaiki cara hidup kita. Katakan sama Tuhan, pakai aku Tuhan. Pakai pernikahanku, pakai keluargaku, pakai anak-anakku. Itu doamu terus. Itu doaku terus. Beri aku hikmat. Saya kasihan melihat orang-orang yang mengasihani diri sendiri. Ciri-cirinya
Kenapa ini kualami? Sampai kapan ini kualami? Itu ciri-ciri mental korban. Mengasihani diri sendiri. Mengasihi diri sendiri boleh, mengasihani nggak boleh. Itu mental lemah. Maka saya berdoa kepada Bapak Ibu, ayo kita jadi orang yang mau menolong orang lain. Poin yang kedua adalah ayat yang kedua dikatakan kita menolong orang lain, suka tolong menolong. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Di Galatia 6 ayat 2 ini dikatakan bertolong-tolonganlah menanggung beban. Jadi anak Tuhan Yesus itu suka menolong orang lain. Suka memberi, suka mengasihi orang lain. Menolong orang lain itu adalah ciri anak Tuhan. Dengan murah hati ketika kita lihat di jalan orang tabrakan, kita mau menolong orang itu. Ketika kita melihat orang tidak bisa makan karena tidak ada uang, kita mau memberi beras kepada mereka. Ketika kita melihat mereka tidak ada uang untuk bisa hidup, katakanlah untuk berobat, kita bantu berapa yang bisa kita bantu. Saya melatih diri saya seperti itu. Saya mengajarkan ke jemaat juga seperti itu. Dimulai dari siapa? Saya dulu jadi teladan. Saya dulu jadi berkat bagi orang lain. Saya ajak, jadilah pribadi yang suka menolong orang lain. Bertolong-tolonganlah menanggung beban. Pada Galatia 6 ayat 10 dikatakan, utamakanlah teman seiman. Jadi teman seiman memang diberikan Tuhan kepada kita, utamakan. Kita menolong orang lain, tapi utamakanlah saudara seiman. Saya mengajak setiap saudara, ayo, mari sama-sama kita bangkit untuk menolong orang lain. Ya, jangan mau mengasihani dirimu sendiri, tapi maulah jadi berkat bagi orang lain, menolong orang lain, bangkit. Semakin ibu mau menolong orang lain, lihat Tuhan semakin menolong ibu. Semakin bapak mau menolong orang lain, lihat Tuhan semakin menolong bapak. Karena Tuhan itu paling suka melihat pribadi orang yang mau menolong orang lain. Yang mau jadi berkat bagi orang lain. Saya berdoa setiap saudara dan saya adalah orang yang mau menolong orang lain. Orang yang mau memberkati orang lain. Bangkitlah untuk menolong orang lain. Bangkitlah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saya terus bersuara lihat sosial media. Bagaimana pernikahan dipulihkan. Bagaimana memenangkan pasangan tanpa perkataan. Bagaimana mendampingi pasangan sulit. Bagaimana menemukan pasangan yang tepat dari Tuhan. Semua ada di YouTube saya. Saya berdoa, saudara bisa membagi YouTube channel Suheri Gultom kepada teman-teman, kepada keluarga, kepada grup-grup WA. Dengan cara Bapak Ibu membagikan itu, Bapak Ibu terlibat menyebarkan firman Tuhan. Karena banyak orang udah frustrasi tentang pernikahan. Frustrasi tentang hubungan suami istri. Itu ada ilmunya, ada pengetahuannya, ada pengertian, ada hikmat. Saudara yang saya kasihi, jadilah engkau berkat bagi keluargamu. Dimulai dari keluarga kita, Yerusalem, Yudea, tetangga kita, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi, ke kota-kota dan ke bangsa-bangsa. Teruslah berkarya bagi Tuhan. Teruslah engkau jadi berkat bagi banyak orang lain. Semakin Bapak Ibu jadi berkat bagi orang lain, percayalah berkat dari Tuhan melimpah atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita, sampai ketemu di tayangan yang akan datang. Saya ajak kita Bapak Ibu berdoa. Kalau Bapak Ibu menyampaikan topik-topik doa, hal-hal yang mungkin sedang terjadi yang sangat sulit, kami dari tim Menara Doa akan mendoakannya. Dan kami akan mendoakannya, dan sekarang pun kita doakan. Saya percaya doa orang benar sangat besar kuasanya. Saya berdoa supaya pernikahan Bapak Ibu bangkit, dan Ibu jadi istri yang setia, istri yang cakap, istri yang berkata, Tuhan ubah dulu saya. Supaya lewat perubahan saya, suamiku dimenangkan, anak-anakku dimenangkan. Suami juga akan berkata, Tuhan ubah dulu saya. Supaya lewat perubahan saya, istriku dimenangkan, anak-anakku dimenangkan. Anak-anak berkata, Tuhan ubah dulu saya. Supaya lewat perubahan saya, keluarga orang tuaku dimenangkan, ayah ibuku dimenangkan. Jadi perubahan hidup dimulai dari diri sendiri.
Kita tidak menuntut orang lain berubah. Jangan menuntut orang lain berubah. Jadilah teladan dalam hidupmu. Teladan adalah pengaruh yang terbaik untuk mengubah orang lain. Dan bawalah dalam doa. Never give up. Bangkit, bangkit. Ada Tuhan yang menyertai kita. Silakan tulis dalam kolom-kolom yang ada di YouTube atau di Facebook. Kami akan mendoakan dimanapun engkau berada. Berjuanglah dalam membangun hidup jadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada mereka yang sudah menyaksikan tayangan ini, atau mereka juga sudah mengetikkan topi-topi doa mereka. Apapun topi-topi doa mereka, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa, berkatilah Tuhan mereka, khususnya yang sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berikanlah kesembuhan. Urapilah obat-obat yang mereka makan. Berilah mereka kesehatan, semangat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hamba-Mu juga berdoa bagi mereka yang frustrasi di dalam pernikahan, kebingungan membangun hubungan dengan pasangan. Mereka sudah mulai merasa jenuh dan ingin bercerai. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada perceraian kecuali kematian. Berilah mereka kekuatan, berilah mereka hikmat, berilah mereka kemampuan untuk masuk di dalam pernikahan yang Tuhan inginkan kepada mereka. Hamba-Mu berdoa buat mereka semua, penyertaan-Mu yang sempurna menyertai setiap pernikahan demi pernikahan. Beri hikmat kepada mereka menjadi istri yang cakap, istri yang lemah lembut, istri yang tunduk kepada suami, suami yang mengasihi istrinya, suami yang sayang sama istrinya, suami yang melayani istrinya. Tuhan, kami serahkan pemulihan pernikahan terjadi. Kalau ada suami yang lari meninggalkan keluarganya, hamba-Mu berdoa, kembalilah dalam nama Yesus. Kalau ada ibu yang meninggalkan suami dan anak-anaknya, kembalilah kepada keluarganya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami melihat keluarga-keluarga dipulihkan kembali, bersatu kembali. Mereka yang sedang mengalami keterpurukan dalam keuangan, terpuruk dalam usaha, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong, Tuhan mengurapi. Beri hikmat, kepintaran, ketangguhan bagi mereka Tuhan yang sedang mau ujian CPNS. Tuhan, tolonglah sertai mereka. Biarlah mereka mengandalkan Engkau. Diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami serahkan tubuh, roh, dan jiwa kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang.